Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Ardiansyah dari kelas Visioner. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil ujian praktik domain NLP saya yang berjudul Sentimen Analisis tentang Opini Masyarakat terhadap Pilkada 2017 dengan metode Deep Learning LSTM dan Bird Fine Tuning. Oke, masuk yang pertama, latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya yaitu sebuah negara atau sebuah daerah membutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin daerahnya agar berjalan dengan baik. Untuk memilih pemimpin tersebut dibuatlah sebuah sistem yang dinamakan pilkada. Namun, karena yang ingin mencalonkan diri banyak, biasanya masyarakat terpecah menjadi beberapa golongan. Untuk menyuarakan sosok pilihannya, banyak cara yang mereka lakukan. Nah, untuk menyuarakan sosok pilihannya, banyak cara yang dilakukan termasuk menyuarakan pilihannya dengan cuitan Twitter, dan dari situlah muncul pendapat positif dan negatif. Atas dasar dan latar belakang tersebut, eh, timbul tujuan yang akan saya lakukan, yaitu untuk membuat suatu model yang bisa menentukan sebuah opini, apakah opini tersebut termasuk opini yang positif atau negatif dari cuitan yang diunggah oleh pengguna Twitter. Nah, untuk urgensi dari analisis ini yaitu uji sentimen analisis ini dibuat agar dapat menjadi pengetahuan tentang akurasi dari model yang dibuat untuk proses analisis klasifikasi sentimen dengan output prediksi sentimen berdasarkan kata yang diinputkan. Selanjutnya, dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan ada dua. Yang pertama, dataset sentimen Pilkada DKI 2017 yang terdiri dari 900 row dengan 4 kolom, yaitu kolom ID, sentimen, pasangan calon, dan teks tweet. Lalu yang kedua yaitu data stop words Pilkada DKI 2017. Data stop word ini data yang akan dihapus dari dataset sentimen di Pilkada DKI 2017. Data stop word-nya terdiri dari 784 kata. Masuk proses selanjutnya yaitu pre-processing data. Pre-processing data yang pertama yang saya lakukan yaitu merename kolom. Lalu selanjutnya visualisasi sentimen. Di sini yang saya dapatkan visualisasi sentimen dari 3 paslon itu jumlahnya sama baik itu positif dan negatif, yaitu di 150 data. Untuk selanjutnya ada case folding. Di sini ada beberapa yang saya lakukan. Yang pertama, mengubah teks menjadi lowercase, lalu menghapus URL, lalu menghapus angka, dan yang terakhir menghapus karakter tanda baca. Dan sebagai tambahan di sini saya lakukan menghapus duplikasi data. Nah, lalu selanjutnya mengimport stop words tambahan. Di sini stop word tambahan saya dapatkan dari Rizal SP di GitHub, yaitu dataset sentimen analisis bahasa Indonesia dengan stop word tweet Pilkada DKI 2017. Lalu untuk pre-processing selanjutnya, ini melakukan tambahan stop word yang umum di bahasa Indonesia. Nah, setelah itu membuat sebuah function untuk menggabungkan stop word yang pertama yang dari pilkada tadi dengan stop word yang umum. Lalu setelah dua function didapatkan yaitu function remove stop word dan juga clean text, lalu dilakukan sebuah pemanggilan function preprocess data. Lalu dilakukan eh, proses preproses data pada data teks dengan hasil kolom baru yaitu data clean text. Nah, setelah data clean text didapatkan, dari hasil tadi dilakukan tokenisasi pada data. Nah, setelah itu baru dilakukan indexing 1 dan 0 pada data sentimen, di mana 0 bernilai positif dan 1 bernilai negatif. Setelah proses preproses data tadi selesai, masuk ke proses ekstraksi fitur. Di sini saya menggunakan ekstraksi fitur dengan dfidf. Untuk prosesnya, yang pertama melihat jumlah fitur yang ada pada data saya, yaitu sejumlah 3.169. Lalu dilihat fitur-fitur yang ada dalam korpus saya, yaitu ada AA, AAGIM, AMIN, hingga yang terakhir zona. Lalu setelahnya melihat matriks jumlah token, dan yang terakhir melihat matriks jumlah token menggunakan dfidf. Ini hasilnya. Dari hasil ini, data ini sudah siap dilakukan untuk proses pemodelan. Nah,
model yang saya gunakan, awalnya saya menggunakan model Deep Learning LSTM. Nah, lalu karena saya merasa kurang maksimal, saya juga membandingkan dengan model BERT Fine Tuning. Untuk model yang dihasilkan dari model Deep Learning LSTM dengan epoch 10 dan base size sama dengan 32 dari data tadi didapatkan hasil akurasinya itu sama dengan 0,5175 dengan hasil grafik seperti ini. Lalu untuk hasil prediksi dari data uji ya atau data tes yaitu sebesar 0,47. Nah, dari hasil ini saya merasa kurang puas. Jadi saya melakukan penambahan eh, atau perbandingan dengan model BERT Fine Tuning yang mana dengan epoch yang sama yaitu 10 epoch saya mendapatkan hasil akurasinya sebesar 0,99921 pada data training. Nah, begini hasil data plot dari akurasi dan juga loss-nya. Lalu untuk hasil tes akurasi dari data tes yaitu 0,822. Nah, setelah dari model yang saya buat tadi, saya lebih condong untuk menggunakan prediksi dari model BERT Fine Tuning. Nah, dari model yang saya buat tadi, saya membuat sebuah prediksi dengan model BERT Fine Tuning dengan membuat sebuah function def predict dengan beberapa inputan seperti yang sebelumnya, yang mana menghasilkan eh, di sini hasilnya sudah sesuai dengan yang sudah saya inputkan. Contoh yang saya inputkan yaitu jangan dukung Anies untuk maju ke Pilpres 2024, yang mana sentimen tersebut termasuk ke dalam sentimen negatif. Untuk selanjutnya ada kode program. Di sini yang pertama yang saya lakukan import library seperti biasa, lalu import datanya, lalu ini preproses data yang pertama, merename kolom-kolomsnya, lalu membuat visualisasi dari sentimennya, lalu di sini proses preproses yang saya lakukan tadi dengan beberapa variabel untuk mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, menghapus tanda baca, dan yang terakhir menghapus duplikasi data. Lalu mengimport stop words pilkada dari data GitHub tadi. Lalu ini proses stop words, ini proses penggabungan dari clean text yang di atas tadi dan juga proses stop words. Lalu setelah dilakukan proses data yang pertama ini didapatkan hasil di dalam kolom clean text ini. Lalu setelah didapatkan hasil tersebut dilakukan tokenisasi. Setelah itu baru dilakukan indexing pada data sentimen di mana yang bernilai 0 yaitu sentimen positif, yang bernilai 1 yaitu sentimen negatif. Lalu masuk ke ekstraksi fitur dengan TF-IDF ini untuk menyiapkan data agar sudah siap untuk dimasukkan dalam proses pemodelan. Lalu di sini saya melakukan pemodelan pertama dengan model Deep Learning LSTM. Yang pertama memilih panjang sequence, lalu di sini melakukan token khusus untuk mengganti kata yang tidak terdaftar dalam dictionary, yang mana dictionary ini didapat dari tokenizer. Lalu selanjutnya mengubah token hasil tokenisasi menjadi urutan bilangan integer berdasarkan indeks dictionary-nya, lalu melihat hasil setelah diubah menjadi sequence. Dan setelah itu membuat padding untuk setiap sequence, yang selanjutnya mencetak hasil data sequence dan juga data padding. Di sini melakukan labeling untuk Y, yang mana Y didapat dari data sentimen, lalu men-split data menjadi Xtrain, Xtest, Y-train, dan juga Y-test. Lalu baru dibuat sebuah model dengan model LSTM. Untuk setelah itu di-compile modelnya dengan loss-nya menggunakan cross entropy, optimizer-nya menggunakan Adam, dan juga matriksnya menggunakan akurasi. Dengan 10 epoch dan batch size 32,
Begini hasilnya, yaitu lossnya 0,6938 dan akurasinya 0,5175. Begini hasil grafiknya. Lalu dilakukan prediksi pada data uji atau data tes yang mana nilai loss yang didapatkan yaitu 0,6942 dan akurasi 0,4704. Nah, sebagai pembanding saya melakukan perbandingan dengan model BERT. Untuk langkahnya yang pertama mengimport BERT, lalu import transformers, lalu men-split data menjadi DF train, DF test dan juga DF-val, lalu mengimport pre-train model. Setelah itu membuat contoh input formatting untuk BERT. Setelah itu membuat fungsi untuk menggabungkan langkah tokenisasi. Setelah itu membuat fungsi untuk memetakan input hasil input formatting yang agar sesuai dengan model BERT. Dan terakhir membuat fungsi untuk iterasi pada setiap kalimat pada seluruhan data. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu menentukan nilai hyperparameter untuk fine tuning, yaitu EPA 10, batch size 32, dan learning rate 1E pangkat 5. Lalu untuk yang terakhir membuat 3 variabel yaitu train encode, test encode, dan juga val encode. Lalu di sini mengload model dengan BERT model. Di sini ada dua layer yang mana karena klasifikasi yang saya lakukan ada dua, yaitu 0 dan juga 1. Setelah itu baru dilakukan uh, proses untuk melihat akurasi dan juga nilai lossnya. Untuk akurasinya dari data train didapatkan 0,9921 dan nilai lossnya 0,0235. Begini hasil grafiknya. Lalu untuk hasil tes akurasi dari data tes yaitu 0,82022 atau bisa digenapkan ke 0,823. Setelah itu yang terakhir membuat prediksi dari model yang sudah dibuat tadi. Di sini saya melakukan prediksi yang pertama dengan input kata jangan dukung Anies untuk maju ke Pilpres 2024, yang mana ini masuk ke sentimen negatif. Lalu yang kedua, saya menginputkan kata ayo dukung Pak Anies untuk maju ke Pilpres dengan hasil sentimen positif. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil uji dengan dua model, yaitu Deep Learning LSTM dan BERT Fine Tuning, saya dapatkan hasil bahwa akurasi terbaik didapatkan dengan model BERT Fine Tuning, yaitu akurasi model data training adalah 0,99 dan dengan data tes model mendapat akurasi 0,822, serta hasil prediksi model bekerja dengan bagus dari input opini yang diberikan. Begitu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ujian praktik domain NLP ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.